Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas soal latihan penilaian tengah semester mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Dari soal yang telah Bapak bagikan, silahkan disimak hasil pekerjaan kalian untuk dicocokkan. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Surat At-Tin terdiri dari titik-titik ayat A7, B8, C9, D10. Jawaban yang tepat surat At-Tin itu terdiri dari B8 ayat ya. Kemudian nomor 2, surat At-Tin termasuk golongan surat ya. Masih ingat? Surat At-Tin itu termasuk golongan surat Makkiyah atau golongan surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrahnya Rasulullah. Kalau yang B Madaniyah ini adalah golongan surat yang turun di kota Madinah. Ini setelah hijrahnya Rasulullah. Nomor 3, ayat pertama dalam surat At-Tin menjelaskan tentang ayat pertama dalam surat At-Tin itu bunyinya Wattini wazzaitun. Wattin itu artinya demi buah tin. Jadi salah satu huruf qasam atau huruf sumpah itu adalah wa. Jadi kalau kita ingin bersumpah itu diawali dengan huruf wa ya. Misalnya wattini demi buah tin, wasyamsi demi matahari, wal ashr demi waktu atau demi masa. Berarti ayat pertama ini menjelaskan tentang sumpah-sumpah Allah. Jawabannya adalah A. Ya, lanjut nomor 4. Wa turi sinin. Arti ayat tersebut adalah ini ayat yang kedua ya, wattini wazzaitun wa turi sini, demi bukit Sinai ya, atau bukit Tursina atau gunung ya. Kalau di Arab itu apa namanya, bukit itu disebut juga gunung ya karena pendek. Kalau di Indonesia kalau dinamakan gunung itu yang tinggi. Nah, tapi kalau bukit tuh pendek, tapi di Arab sana pendek-pendek, jadi bisa disebut bukit, bisa disebut dengan gunung. Lanjut ke nomor 5. Di dalam ayat ketiga surat At-Tin dijelaskan kota yang aman. Kota tersebut adalah kota ya, ini dalam ayat ketiga itu bunyinya wahadal baladil amin. Ya, demi kota yang aman ini. Mana kota yang aman itu? Jawabannya adalah A. Kota Mekah yang dimaksud. Baladil amin, negeri yang aman, itu adalah kota Mekah. Lanjut ke nomor 6. Asmaul Husna Al-Ahad memiliki arti ya, Al-Ahad ini ada di surat Al-Ikhlas ayat 1 ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah Esa. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 6. Arti dari Al-Hayyu ya, Al-Hayyu ini artinya adalah, kita bahas satu-satu ya. Kalau Maha Esa itu Al-Ahad, Maha Kekal Al-Baqi ya.
Maha hidup. Nah, ini yang al-hayyu itu artinya maha hidup. Berarti jawabannya adalah yang cuy. Lanjut ke nomor 8. Arti dari al-qayyum adalah, ayo apa nih jawabannya? Al-qayyum itu artinya adalah yang C, maha berdiri sendiri, mandiri. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan yang lain. Lanjut nomor 9. Arti dari al-mumit adalah, jadi al-mumit ini adalah kebalikan atau lawan dari al-hayyu. Tadi al-hayyu itu menghidupkan, maha hidup. Berarti al-mumit itu yang mematikan. Jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 10. Kitab suci pertama yang diturunkan adalah, nah, kitab suci yang pertama, ingat nggak lagu yang sudah Bapak ajarkan itu? Lagu tentang kitab suci. Kitab Allah yang empat, pertama kitab Taurat. Nah, berarti yang pertama itu kitab Taurat. Jadi jawabannya B. Nah, silahkan lanjutkan lagunya. Lihat di materi video sebelumnya ya, ada lagu itu, di situ Bapak nyanyi. Nomor 11. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi. Ya, ini juga ada di lagu. Ya, ada di lagunya itu, silahkan dicek lagi ya. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, Nabi Isa, Injil. Kalau Musa ini, Musa apa yo? Taurat. Daud, Zabur. Muhammad, Al-Quran. Lanjut nomor 12. Malaikat yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan wahyu adalah, ayo jawabannya yang mana ini? A. Israfil, B. Munkar, C. Izrail, D. Jibril. Kalau Israfil itu tugasnya meniup sangkakala, ya, meniup trompet tuh sebagai tanda datangnya hari kiamat. Munkar itu tugasnya menanya di dalam kubur. Izrail mencabut nyawa. Yang Jibril, nah, menyampaikan wahyu. Jadi jawabannya adalah D. Jibril menyampaikan wahyu. Ini pun ada lagunya ya sebenarnya nih. Nah, ini ada lagunya ya. Malaikat Jibril sampaikan wahyu, jika Mikail memberi rizki, tiup sangkakala tugas Israfil mencabut nyawa tugas Izrail. Mungkar dan Nakir tanya di kubur, akan menyiksa orang yang kufur. Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk semua manusia. Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk semua manusia. Malaikat Malik jaga neraka akan menyiksa orang durhaka. Malaikat Ridwan menjaga surga diperuntukkan bagi yang takwa. Aduh, suaranya sangat merdu. Mohon dimaklum ya. Lanjut. Nomor 13. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud. Wah, Nabi Daud itu Zabur. Silakan itu, wah, pokoknya kalau hafal lagu yang Bapak ajarkan itu, lagunya itu, nah ini banyak akan
bisa menjawab pertanyaan. Kalau nggak hafal ya nggak tahu. Nomor 14, berikut yang termasuk Asmaul Husna. Apa ini yang termasuk Asmaul Husna? Al-Baqa. Al-Baqa bukan ya, ini sifat wajib. Jahlun, wah sifat mustahil. Al-Qayyum, nah ini termasuk Asmaul Husna. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke nomor 15. Arti dari Al-Furqan adalah Al-Furqan ya. A. Peringatan bukan ya. Kalau peringatan itu Bashir, Nadir, Bashir wan Nadir. Yang B. Pembeda yang hak dan yang batil. Tak ini Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi jawabannya B langsung saja ya. Nomor 16. Al-Quran terdiri dari mana nih? A, B, C atau D? 114 surat, 30 juz. Nah, ini jawabannya yang A. Kalau ditambah ini 114 surat, 30 juz dan 6236 ayat. Lanjut nomor 17. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi. Zabur Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nomor 18. Kitab yang menjadi penyempurna kitab sebelumnya adalah kitab, ini berarti yang terakhir ya. Terakhir itu fungsinya menyempurnakan kitab sebelum-sebelumnya, yaitu Al-Quran. Jawabannya adalah D. Nomor 19. Wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW bertempat di gua. Mana nih? Ini Ashabul Haf, bukan nih, bukan nama gua. Mina nama kota. Hiro. Nah, ini di gua Hiro ya. Ini surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, Iqra ya, Iqra kata malaikat Jibril. La taqra, aku tidak bisa baca, kata Nabi Muhammad. Iqra ya Muhammad. Nomor 20. Kumpulan wahyu yang diturunkan kepada para rasul melalui malaikat Jibril yang berisi ajaran-ajaran agama sebagai pedoman hidup manusia disebut A. Hadis, bukan. Kalau hadis ini disandarkan kepada Nabi ya, Nabi Muhammad ya, perkataan, perbuatan atau yang disetujui Nabi, kaulan, fi'lan, atau takrir. Nomor yang B, suhuf, ini bisa jadi, tetapi kalau suhuf itu tidak dibukukan ya. Kemudian kitab, ini yang betul adalah kitab, atau lebih lengkapnya ini sebenarnya kitab suci ya, jawabannya ini kitab suci. Nomor 21. Rukun iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman rukun iman, masih ingatkan lagunya? Rukun iman itu ada 6. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat. 3. Percaya kepada kitab. Nah, berarti jawabannya adalah yang B, 3. Nomor 22. Al-Quran disebut juga sebagai asyifa, yang artinya syifa itu artinya adalah obat ya, obat syifa. Kalau cahaya itu nur. Kalau peringatan yang tadi ya, Bashir wan Nadhir. Kalau pembeda itu Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Nomor 23. Arti Al-Quran menurut bahasa adalah ya, Al-Quran itu menurut bahasa adalah bacaan ya. Asal katanya dari qoro'a ya, ya.
Kemudian nomor 24, Nabi Musa menerima wahyu yang pertama ketika berada di bukit. Ya, Nabi Musa itu ini ada kaitannya dengan surat At-Tin ya. Wa Turi Sinin, di bukit Tur Sina. Yang nomor terakhir, kitab Taurat menjadi pedoman pemeluk agama. Ada Yahudi, Buddha, Nasrani, Hindu. Nah, kitab Taurat itu untuk agama Yahudi atau untuk kaum Yahudi. Nah, ya demikian yang Bapak sampaikan. Silahkan ditulis benarnya jawaban kalian dan nilainya dituliskan di kolom komentar ya. Nama, kelas, nomor absen dan nilai. Silahkan. Wassalam.